Selamat datang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan terkait listrik statis ya. Nah, tadi sudah kita sempat bahas ya di video sebelumnya. Oke, terkait interaksi ya antara muatan listrik. Jadi intinya kalau dia sama ya, muatan sama ya. Jadi muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak begitu ya. Nah, ini dimisalkan gitu ya, ini ada kaca gitu ya, dua kaca ini yang mana kacanya ini sama-sama bermuatan positif ya. Ketika ini tadi ada kaca digantung gitu ya, kemudian kaca yang sebelah kanan didekatkan, maka yang kaca yang sebelah kiri dia akan menjauh gitu ya. Karena apa? Karena muatannya sejenis ya. Nah, ini juga eh, apa sama juga kalau misalnya sama-sama negatif ya. Jadi intinya kalau sama itu pasti dia akan tolak menolak gitu ya. Nah, ini pun juga ber berlaku ya, berlaku pada muatan listrik ya. Kalau ini kan dalam bentuk benda gitu ya. Nah, dalam bentuk misalnya ada partikel elektron gitu ya, partikel atom elektron ya dengan elektron. Nah, ini kan sama-sama negatif ya, sama-sama negatif. Nah, maka eh, ini akan saling tolak menolak gitu ya. Sama juga dengan proton ya, atau plus gitu ya. Nah, ini juga proton. Ini ada plus. Kalau ini kan ada min ya, min gitu ya. Nah, ini juga kalau kita dekatkan, mereka tidak mau dekat ya. Mereka akan saling tolak menolak gitu ya. Nah, berbeda ceritanya kalau interaksi antara muatan listriknya itu eh, terjadi di antara dua benda ya atau dua muatan yang memiliki beda jenis gitu ya. Nah, kalau ini tarik menarik karena negatif dan positif ya. Sama juga dengan misalnya sini ada proton, kemudian di sini ada elektron gitu ya. Nah, mereka akan memiliki gaya tarik gitu ya. Gaya tarik menarik antara satu dengan lainnya gitu ya. Nah, yang plus mendekati yang minus akan mendekati plus gitu ya. Ya, ini ibaratnya seperti bumi dan ya kita dan bumi ya. Kita kan tertarik oleh bumi karena kita mengalami gaya gravitasi gitu ya. Nah, ini juga seperti itu karena plus minus itu berbeda tanda, maka dia akan saling tarik menarik gitu ya. Nah, oke. Kemudian oh tidak ya. Oh, bukan, sebentar. Kita akan lanjutkan tadi di sini mana? Ya, nah sekarang kita akan lanjutkan ke hukum kolom ya. Nah, tadi kan kita sudah pahami ya bahwa ketika partikel itu memiliki tanda yang sama, dia akan saling tolak menolak, namun ketika tandanya berbeda, dia akan saling tarik menarik. Nah, tolak menolak maupun tarik menarik ya itu kan ada nilainya gitu ya. Seberapa besar sih gitu ya sesuatu itu saling menarik atau berapa besar sih sesuatu itu saling menolak gitu ya. Nah, prinsip itu dipahami atau dipelajari dengan menggunakan hukum kolom gitu ya. Jadi hukum kolom itu adalah ya nanti akan ada rumus gitu ya. Yang mana dengan rumus itu kita bisa menghitung gaya ya. Nah, ini misalnya ada bola satu dan bola dua gitu ya. Nah, bola satu ini memiliki memiliki nilai positif itu sebesar Q1 ya. Jadi nilai positif itu tidak hanya satu ya, tidak hanya satu nilai, tapi ada yang lebih positif dan ada yang tidak lebih positif. Nah, nanti ada ukurannya gitu ya. Misalnya yang bola ini positifnya sekian, sedangkan yang bola yang kedua ini tali ya, ini tali gitu ya. Yang bola kedua ini positifnya sekian. Nah, em, ketika sama-sama plus ya, sama-sama positif, sudah pasti mereka akan tolak menolak. Nah, cuman kita perlu seberapa besar sih tolak menolaknya gitu ya. Kalau misalnya yang satu tadi plusnya atau muatannya sebesar Q1, yang bola dua muatannya sebesar Q2. Nah, hal yang sama juga terjadi ya ketika tandanya berbeda ya antara plus dan minus. Nah, ini bolanya bermuatan positif, yang sebelah kanan bola hitam ini bermuatan negatif ya.
Sementara yang muatan positif ini dia sebesar Q1 ya, ada angkanya Q1 itu berapa. Kemudian yang Q2 ya itu juga ada nilainya, negatifnya sebesar Q2, maka Q1 dan Q2 ini akan saling tarik menarik. Nah, cuman berapa gayanya? Nah, itulah yang nanti kita akan pelajari bersama menggunakan hukum Coulomb. Nah, langsung saja gitu ya. Jadi di hukum Coulomb ini ya dia akan membahas terkait gaya ya, gaya tarik ataupun gaya tolak ya antara muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, ini rumusnya gitu ya. Jadi ini adalah gaya Coulomb ya. Kalau misalnya gaya bendanya itu memiliki muatan yang sama ya, maka dia gayanya akan gaya tolak menolak gitu ya. Kalau bendanya itu terdiri dari muatan yang berbeda, maka gayanya menjadi tarik menarik gitu ya. Nah, gayanya sama dengan K ya. K itu tetapan ya, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb ya. C itu adalah satuan muatan listrik ya. Coulomb C kuadrat gitu ya. Kemudian Q1 kali Q2. Nah, Q itu adalah besarnya muatan gitu ya. Nah, kan tadi ada dua bola ya. Bola satu dia besarnya Q-nya 1, Q1 maksudnya. Kemudian yang bola kedua itu besarnya Q2. Nanti dikalikan, kemudian dibagi jarak antara kedua molekul tersebut, jarak antara kedua partikel tersebut gitu ya, atau jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, ini kalau misalnya saya gambarkan ya, jadi misalnya gitu ya, ini misalnya untuk yang case kasus tolak menolak ya. Misalnya di sini ada positif, nah kemudian juga di sini ada positif ya, yang mana ini adalah muatan A, ini adalah muatan B ya, jaraknya adalah sekian R gitu ya. R itu adalah dalam meter ya, jarak antara kedua muatan. Nah, pasti plus dan plus ini akan tolak menolak gitu ya. Nah, tolak menolaknya adalah sebesar berapa? Nah, ini adalah F-nya ya. Nah, F-nya. Nah, ini yang muatan plus muatan A yaitu besar Q1 dan muatan B adalah Q2. Maka untuk mencari gaya tolak menolaknya ya, gaya tolak menolak gitu ya. Itu adalah F sama dengan K ya. K ini adalah tetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9 tidak bisa diganggu gugat. Nah, kemudian dikalikan dengan Q1 ya. Q1 ya, nilainya dari ini. Kemudian dikalikan dengan Q2 dibagi dengan jarak ya, kuadrat. Nah, nanti ketemu gaya tolak menolak. Nah, ini yang tolak menolak ya. Kalau untuk yang tarik menarik ya, nah untuk yang gaya tarik menarik ya tinggal diganti saja apa namanya partikelnya ya. Ini ada plus, ini ada minus. Nah, ini R-nya tetap jaraknya adalah R gitu ya. R-nya bisa berapapun tergantung persoalan yang kita hadapi nanti. Nah, ini adalah Q1 misalnya, ini adalah Q2. Nah, maka F-nya tidak seperti ini ya, tapi F-nya adalah seperti ini ya. Mereka akan saling tarik menarik dengan gaya tertentu ya. Nah, gaya tarik ya sama dengan ya ini adalah F tetap sama ya Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Ya, ini adalah persamaan ya untuk mencari gaya Coulomb ya antara kedua muatan yang saling berdekatan. Oke. Oke, nah mungkin setelah ini ya kita akan bersama-sama mengerjakan contoh soal ya. Ini kebetulan saya belum berikan contoh soal di sini. Nah, ini video akan saya selesaikan dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba untuk berlatih ya, bagaimana untuk mengaplikasikan gaya Coulomb ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.